Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Munas Prasetyo, masih dalam rangkaian pemecahan kasus Excel. Kali ini pagi Minggu pagi tanggal 4 April 2021. Kemarin saya sudah membuat satu video tutorial sederhana mengenai rekapitulasi pelamar kerja di sini ya. Jadi ada teman kita yang bertanya di grup Facebook saya, grup bantuan makro ya. Oh ya, pada rekan-rekan yang belum gabung di grup bantuan makro saya, silahkan gabung. Ini adalah grup saya, sebentar saya post dulu. Ya, ini adalah grup bantuan makro saya dengan alamat www.facebook.com/group/heru.monas dengan namanya bantuan makro VB Excel Power Report Power Query DAX Indonesia ya. Rekan-rekan bisa bergabung di sini menanyakan apa yang ingin ditanyakan terkait Excel maupun DAX maupun Power Query maupun Power BI. Kita diskusi di sini bareng-bareng dan belajar bareng-bareng. Oke, untuk pertanyaan dari teman kita kemarin, kita kembali lagi ya. Jadi di sini mempunyai teman kita sudah punya satu tabel data pelamar pekerja. Ada beberapa data di sini ya. Kalau tidak salah ada 84 pelamar ya. Kemudian ingin direkap seperti ini berdasarkan yang sudah pengalaman, berdasarkan DST, kemudian bagian mungkin ini, dan usianya lebih besar atau lebih kecil dari 30. Jika kemarin sudah kita coba menyelesaikan dengan cara formula, kita coba pagi ini selesaikan dengan cara pivot table ya. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah klik dan blok untuk keseluruhan data yang ada di sini ya. Klik blok seperti ini, kemudian format as table dengan cara klik pada tab home, kemudian klik pada jajaran grup di style sini, klik pada format as table, silahkan dipilih saja di sini format yang dipilih, dan kebetulan tabel yang sudah saya pilih sebagai atau sudah saya format sebagai table ya. Jadi saya langsung saja ke langkah berikutnya, diklik pada salah satu bagian di tabelnya, kemudian klik pada table design di sini, klik pada summarize with pivot table ya, kemudian centang pada add this data to data model. Saya centang, kemudian saya klik OK. Kita tunggu sheet barunya terbentuk, kemudian kita tinggal klik dan drag saja pada yang pertama diinginkan adalah ke rekapitulasi adalah DST, kemudian listrik ini di apa tadi ya, listrik ini di bagian ya, kemudian DST itu di DVS ini ya, DVS. Oke, jadi kita coba susun berdasarkan itu juga, nama DVS dulu di sini ya. Link, datim, dabar, jagla, jaring, kocak. Kita coba lihat di sini, jaring, padam, kocak ya, sudah sama. Kemudian kita coba jabarkan untuk jabatannya di bagian kolom, klik dan drag untuk jabatan di kolom seperti ini. Oh belum, bukan jabatan ya, bagian ya, seperti ini. Kita sudah mempunyai satu kolom dengan nama-nama jabatan yang ada ya. Ini saya ganti saja dengan jabatan, ini saya ganti saja dengan DVS ya. Kemudian kita bisa klik dan drag dan untuk mengetahui berapa pegawai yang ada di sini, kita bisa mengklik dan drag, untuk nama di bagian values di sini. Oke, kita sudah mempunyai bagian pembagian nama berdasarkan DVS dan berdasarkan jabatan di sini. Akan tetapi pivot table ini masih mengcover keseluruhan pegawai, tandanya totalnya masih 84. Kita cocokkan pada daftar nama di sini juga masih 84 ya. Jadi kita balik lagi, yang diinginkan adalah bagaimana cara membagi pegawai yang ada di accounting dan bagian yang ada di jabatan, bagian ini dibagi menjadi yang berumur 30 tahun, di atas 30 tahun maupun di bawah 30 tahun. Kita coba pakai measure ya. Kita scroll ke bawah, klik kanan, kemudian add new measure. Kita gunakan misalnya nama di sini di atas 30 tahun ya, atau mulai 30 tahun ke atas ya. 30 tahun ke atas. Kita coba pakai calculate, kemudian count ya, count dari nama, kurung, kemudian filternya adalah
usia ya kalau nggak salah ya, usia lebih besar, usia lebih besar sama dengan 30. Tutup kurung, kita coba cek. Oke, tidak ada masalah, saya klik OK. Kita coba klik dan drag 30 tahun ke atas di bagian kolom. Oke, sorry, di bagian count nama di sini ya. Sudah ada ya. 30 tahun ke atas. Kita coba buang yang count nama di sini, klik dan drag buang. Kemudian kita coba namanya masih ngikut ya. Kita coba yang 30 tahun ke bawah. Kita coba add measure. Itu kita copy aja dari measure yang tadi ya. Edit, klik kanan, edit measure, kemudian klik dan blok seperti ini, Ctrl C, tekan cancel, kemudian klik kanan pada tabel, add measure, cp saja di sini. Ya, saya ganti di sini di bawah 30 tahun. Ini lebih kecil, sorry, usia kecil dari 30. Oke, kita coba klik dan drag di bawah 30 tahun. Ya, kita sudah mempunyai tabel seperti yang diinginkan ya. Jadi dengan menggunakan pivot table sebenarnya lebih sederhana. Kita bisa mencari 30 tahun ke atas atau di bawah 30 tahun. Ini juga bisa kita format ya. Nah, ini kita warnai saja dengan warna yang lain biar lebih cantik. Kita coba warnai dengan mungkin hijau aja ya. Nah, seperti ini biar ada bedanya ya. Jadi dengan menggunakan pivot table sebenarnya kita bisa mencari rekapitulasi mirip seperti ini dengan hasilnya seperti ini. Kemudian tanpa menggunakan formula, kita cukup klik dan drag. Mungkin menggunakan formula ya, seperti tadi yang saya sampaikan di calculate tadi ya. Oke, mungkin kita bisa tambahkan lagi kriteria yang ada di sini. Data pelamar kerja dengan pengalaman. Dan mungkin pengalaman di sini adalah pada kolom jabatan yang berinisial mungkin manajer dan karyawan. Sedangkan yang belum ini adalah belum berpengalaman. Kita bisa menggunakan cara sederhana saja. Kembali lagi pada pivot table-nya, klik pada pivot table-nya, cari pada jabatan di sini, klik kanan, kemudian add to slicer. Nah, kita bisa mengklik saja di sini. Ya, seperti ini. Saya lebarkan, taruh di sini. Ya. Jadi untuk karyawan yang belum berpengalaman bisa klik pada slicer belum. Nah, sudah tampil di sini ya. Untuk kalian yang belum berpengalaman ada untuk yang 30 tahun ke atas 16 orang, yang 30 tahun di bawah 30 tahun ada 10 orang ya. Jadi sangat sederhana dengan menggunakan pivot table kita bisa mengetahui ya. Untuk karyawan yang ingin jadi karyawan saja berapa pengalaman sebagai karyawan ya. Kita lihat di sini ada 23 dan 7 orang. Kemudian untuk yang manajer ada 20 dan 28. Jika kita lihat yang karyawan dan manajer, klik dan blok pada karyawan serta manajer seperti ini, lepas ya, terpilih karyawan dan manajer. Hasilnya ada 43 plus 15. Sangat gampang ya sebenarnya, dengan menggunakan pivot table saja kita bisa mendapatkan ininya, bisa mendapatkan hasilnya tanpa ribet-ribet menggunakan rumus yang panjang. Jadi buat rekan-rekan yang tertarik menggunakan pivot table, silahkan saja dipelajari tutorial ini, diulang-ulang, dicoba, diikuti step by stepnya, mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil seperti yang diinginkan. Dan buat rekan-rekan yang ya pengen belajar pivot table, mungkin bisa nanti akan kita buat satu polling ya. Monggo yang ingin belajar pivot table dan ingin kita adakan webinar, kita belajar bareng-bareng mungkin sejam 2 jam, dan kita bisa diskusi bareng, bisa belajar bareng, dan bisa mengambil manfaat bareng dari apa yang sudah kita pelajari nantinya.
Oke, saya cukupkan untuk tutorial kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Buat rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video tutorial saya yang berikutnya. Dan saya akan sangat menghargai jika rekan-rekan mau subscribe. Buat rekan-rekan yang merasa video tutorial saya ini bermanfaat, silahkan klik tombol like atau share video tutorial saya ini ke rekan-rekan sekalian. Karena tidak banyak atau belum banyak rekan-rekan yang masih yang memanfaatkan pivot table semaksimal mungkin seperti yang saya lakukan, sehingga masih berkutat pada formula dan formula. Nggak ada salahnya sih, akan tetapi menurut saya lebih simpel pakai pivot table. Baik, terima kasih atas waktunya. Bertemu kembali dengan saya Heru Monas Prasetyo masih dalam rangkaian tutorial Excel yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.